Halo guys, selamat datang di Cinema Plot Twist, dan inilah alur cerita film Weapon. Film dimulai di sebuah sekolah di Amerika, di mana awalnya terasa normal seperti hari-hari biasanya. Sampai akhirnya seorang guru bernama Justin mendapati bahwa tak seorang pun murid yang hadir di kelasnya, kecuali satu orang saja, bernama Alex. Total ada 18 orang murid di kelasnya, dan hanya satu orang yang hadir. Jadi ada 17 murid yang tidak hadir. Alasannya karena di malam sebelumnya, tepatnya di jam 2.17 dini hari, ke-17 anak itu bangun kemudian berlari keluar rumah, sampai akhirnya menghilang entah kemana. Keesokan harinya, para orang tua baru menyadari anak mereka sudah menghilang. Polisi pun dikerahkan untuk mencari keberadaannya, walaupun hasilnya nihil. Polisi mulai menginterogasi Alex dan Justin mengenai menghilangnya anak-anak di kelas. Namun, mereka tidak mengetahui apapun. Sekolah pun sempat ditutup beberapa waktu untuk investigasi kepolisian, sampai akhirnya dibuka kembali. Di malam sebelum pembukaan kembali sekolah, beberapa orang berkumpul untuk membahas kejadian menghilangnya anak-anak. Namun tidak berakhir baik, terutama bagi Justin yang menjadi bulan-bulanan para orang tua siswa. Mereka menyalahkan Justin atas semua yang terjadi. Intinya mereka semua bingung dengan semua yang terjadi dan butuh sosok untuk disalahkan, dan Justinlah orangnya. Everybody needs to give us some space, please. Need to get some sleep. Wake up tomorrow with clearer heads. Di sini cerita akan berjalan mengikuti sudut pandang Justin sebagai seorang guru yang murid-muridnya menghilang. Sebelum pulang ke rumah, Justin sempat membeli minuman terlebih dahulu di minimarket. Di sana, dia mendapat teror dari nomor telepon yang tidak dikenal. Hello? Who is this? You better watch your back because tonight's... Sepulangnya ke rumah, Justin lagi-lagi mendapat teror dari seseorang yang membunyikan bel dan mengetuk pintu rumahnya. Namun ketika diperiksa keluar, tidak ada siapa-siapa. Dia justru menemukan mobilnya sudah dicoret-coret dengan tulisan witch atau penyihir. Hello? What? Besok paginya, Justin pergi ke sekolah untuk menemui kepala sekolah bernama Marcus, membicarakan mengenai pekerjaannya sebagai guru. Dia ingin kembali mengajar secepatnya. Namun Marcus menolaknya dengan alasan demi keselamatan Justin sendiri, apalagi setelah apa yang terjadi sebelumnya. Justin sempat menanyakan kabar Alex dan ingin berbicara dengannya. Namun lagi-lagi ditolak dengan berbagai alasan, sampai akhirnya mereka pun berdebat. Dengan perasaan kesal, Justin kembali ke mobil. Di sini terlihat Justin sangat stres dan tertekan dengan apa yang terjadi. Justin kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan teror dan aksi vandalisme yang dialaminya. Di sana dia bertemu dengan kawan lamanya yang juga seorang polisi bernama Paul. Justin mengirim chat dan mengajaknya bertemu di sebuah kedai minuman. Malam harinya mereka bertemu dan mengobrol. Saking asiknya mengobrol sampai akhirnya kebablasan dan nginep bareng. Ya kalian udah pasti paham lah ya, mereka nginep ngapain aja. Padahal Paul sendiri sebenarnya sudah memiliki istri. Besok paginya ketika mengantar Paul pulang, mereka sedikit berdebat. Justin merasa polisi tidak bekerja secara maksimal di kasus ini, sedangkan Paul merasa polisi sudah mengupayakan yang terbaik. Intinya perdebatan ini tidak berakhir dengan baik dan menyebabkan hubungan mereka merenggang. Ketimbang dia menunggu di rumah, Justin memilih untuk menyelidiki sendiri kasus ini, dimulai dengan menanyai Alex. Justin mengikuti Alex dari sekolah sampai ke rumah. Ketika menutup pintu rumah untuk bertemu dengan Alex, tidak ada jawaban dari dalam. Justin justru melihat keanehan pada rumah itu. Seluruh jendelanya ditutup dengan koran. Karena penasaran, dia pun mengitari rumah itu. Melihat ada sedikit celah di jendela yang tidak ditutupi koran, Justin mencoba untuk melihat ke dalam dan terkejut melihat kedua orang tua Alex yang sedang duduk diam tak bergerak di sebuah kursi. Bahkan ketika Justin tidak sengaja menjatuhkan benda yang membuat suara berisik, mereka tetap diam tak bergeming. Justin kemudian menelpon Marcus sang kepala sekolah dan menceritakan tentang kejadian barusan. Namun Marcus tidak mempercayainya dan malah kembali menyalahkan Justin karena sudah memasuki properti orang lain tanpa izin. Sebelum pulang ke rumah, Justin mampir dulu ke minimarket.
Tapi di sana dia justru dilabrak oleh seseorang bernama Donna, yang ternyata merupakan istri Paul. Donna sangat marah mengetahui Paul sudah berselingkuh dengan Justin. You fucked him? No, I didn't fuck him. Liar! You got him! No! He's trying to be nice to you! And you got him drunk! Malam hari, ketika Justin tidur di rumahnya, dia bermimpi berada di sebuah sekolah. Ketika memasuki kelas, semua muridnya hadir. Hanya saja kepala mereka tertunduk di meja. Salah satu murid kemudian mendongakkan kepalanya dan tersenyum dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Seketika Justin pun terbangun. Sempat terdiam beberapa saat. Ketika mencoba untuk tidur kembali, Justin justru melihat penampakan seorang yang mengerikan di langit-langit rumahnya. Namun ketika melihat ke atas lagi, sosok tersebut sudah menghilang. Karena masih penasaran, esok harinya Justin kembali ke rumah Alex, mencegat Alex pulangnya sekolah, dan mencoba mengobrol dengan baik-baik. Di luar dugaan, Alex justru bersikap agresif dan mengatakan untuk jangan mengikutinya. Everything's alright. Don't follow me! Justin kembali mencoba mengetuk pintu, namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Akhirnya dia memilih menunggu di mobil untuk memata-matai rumah Alex. Sampai akhirnya di malam hari, ketika Justin tertidur di dalam mobilnya, ada ibu-ibu yang keluar dari rumah Alex sambil membawa gunting. Ibu-ibu tersebut kemudian masuk ke dalam mobil seolah-olah ingin membunuhnya. Tapi pada akhirnya dia hanya mengunting sedikit rambut Justin kemudian mengambilnya, dan scene pun berakhir. Kali ini cerita akan berjalan mengikuti sudut pandang Archer, salah satu orang tua murid yang anaknya menghilang. Diceritakan Archer sangat terpukul dengan kehilangan anaknya, sampai-sampai dia lebih sering tidur di kamar anaknya dibanding kamarnya sendiri, dan hubungan dengan istrinya pun menjadi renggang. Archer kembali memutar rekaman CCTV di malam ketika anaknya menghilang, namun tidak menemui keanehan apapun. Di sana terlihat anaknya membuka pintu kemudian berlari keluar rumah. Satu-satunya keanehan hanya cara berlarinya yang tidak seperti orang normal. Archer sendiri bekerja sebagai mandor proyek, namun beberapa waktu ini dia sering tidak fokus dan menyebabkan pekerjaannya berantakan. Selesai bekerja, Archer pergi menemui kepala polisi untuk menanyakan update mengenai kasus hilangnya anaknya, namun lagi-lagi belum menemui titik terang. Scene kemudian beralih ketika orang-orang berkumpul di sekolah di malam sebelum pembukaan kembali sekolah, sama seperti di awal film. Namun kali ini dari sudut pandang Archer. Ternyata Archer lah orang yang menjadi provokator sehingga semua menyalahkan Justin. Archer kemudian mengikuti Justin sampai ke rumahnya. Di sini kita akhirnya mengetahui pelaku yang melakukan teror dan mencoret-coret mobil Justin adalah Archer. Malam harinya, Archer bermimpi berada di rumahnya ketika kejadian menghilangnya anak-anak terjadi. Tepat di jam 2.17 dini hari, tiba-tiba anaknya bangun dan berlari keluar rumah. Archer mengajarnya sampai akhirnya memasuki sebuah rumah. Di sana dia menemukan anaknya sedang berbaring di kasur. Kemudian ketika diajak berbicara, seketika anaknya berubah menjadi sosok menyeramkan. Sama seperti penampakan yang dilihat Justin sebelumnya. Seketika dia pun terbangun dari tidurnya. Sebelum berangkat kerja, Archer menyadari sesuatu. Dia memperhatikan arah anaknya berlari di malam kejadian dan menarik garis lurus di sebuah peta. Archer kemudian mendatangi rumah anak yang menghilang lainnya. Di sana dia meminta izin untuk melihat rekaman CCTV di malam kejadian. Setelah melihat rekamannya, dia melihat arah anak itu berlari, kemudian kembali menarik garis lurus di peta. Kedua garis itu kemudian bertemu di sebuah lokasi. Hanya saja Archer belum terlalu yakin lokasi pastinya di mana. Di perjalanan ketika menuju lokasi tersebut, Archer tanpa sengaja melihat mobil Justin yang menuju pom bensin. Dia pun segera menemuinya untuk meminta penjelasan. Archer masih yakin kalau Justin tahu sesuatu perihal menghilangnya anak-anaknya. Justin sendiri bersikeras tidak mengetahui apapun dan akhirnya mereka pun berdebat. Di tengah perdebatan, tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Ternyata itu adalah Marcus, si kepala sekolah. Dengan kondisi berlumuran darah dan mata melotot, dia mencoba untuk mencekik Justin. Archer mencoba melerai namun tidak berhasil. Marcus terus berusaha mengejar Justin dan scene pun akhirnya berakhir. Kali ini cerita akan berjalan mengikuti sudut pandang Paul, petugas polisi yang berselingkuh dengan Justin. Hari itu seperti hari biasanya, Paul bersiap untuk patroli dan dia sedang berbicara dengan istrinya Donna di telepon.
Donna sedang ada urusan keluar kota beberapa hari dan berencana untuk segera pulang karena akan merayakan anniversary pernikahan orang tuanya. Donna meminta Paul untuk menyampaikan ke ayahnya bahwa mereka akan menghadiri acara anniversary tersebut. Di luar dugaan, ternyata ayahnya Donna adalah kepala polisi yang merupakan atasan Paul. Obrolan mereka terlihat canggung. Di sini terlihat kalau hubungan Paul dan ayah mertuanya kurang begitu baik. Ketika akan patroli, Paul bertemu Justin yang sedang membuat laporan polisi, seperti di scene sebelumnya. Ketika berpatroli, Paul menemukan orang yang mencurigakan, yang mencoba membobol sebuah gedung, dan diketahui bernama James. James kabur dan dikejar oleh Paul. Setelah aksi kejar-kejaran yang tidak seimbang antara manusia dan mobil, akhirnya Paul berhasil menangkap James. Sebelum menggeledah, Paul bertanya apakah James membawa benda tajam atau obat-obatan terlarang. James berkata tidak. Namun kenyataannya di sakunya James ada sebuah jarum suntik dan membuat Paul tertusuk. Paul pun seketika marah dan secara spontan memukul James hingga pingsan. Khawatir terkena penyakit menular, Paul segera membersihkan lukanya. Paul baru menyadari ada kamera dashboard di mobilnya. Ketika kabelnya dicabut, semua sudah terlambat. Semua kejadian barusan sudah terekam jelas di kamera. Sadar akan kesalahannya karena telah memukul warga sipil, Paul kemudian mencoba untuk memilih jalur damai dengan membuat kesepakatan dengan James. Paul tidak akan menangkap James, namun sebagai gantinya, James harus pergi dari lingkungan ini dan jangan pernah memperlihatkan batang hidungnya di hadapan Paul. Walaupun masih setengah sadar, James akhirnya setuju dan mereka pun berdamai. Paul sempat berkonsultasi dengan atasannya yang juga ayah mertuanya. Atasannya menyarankan untuk menunggu sebulan sampai rekaman dashboard mobil tertimpa rekaman baru, sambil berharap James tidak melaporkan Paul atas tindakan pemukulan yang dilakukannya. Di tengah situasi yang kacau tersebut, tiba-tiba Justin mengirim chat dan minta ketemuan di kedai kopi, persis seperti scene sebelumnya, namun dari sudut pandang Paul. Paul mengobrol, menginap di rumah Justin, kemudian pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, ternyata istrinya Donna sudah pulang. Paul terlihat linglung ketika ditanya oleh Donna. Dan dari situ akhirnya Donna mengetahui kalau suaminya sudah berselingkuh dengan Justin. Di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, Paul tetap bekerja seperti biasa. Namun ketika bertemu dengan atasannya, dia menatap Paul dengan tatapan yang serius, menandakan kalau ayah mertuanya tersebut sudah mengetahui perihal perselingkuhannya. Belum cukup kesialan yang menimpanya, Paul malah bertemu dengan James ketika dia akan melakukan patroli. James kabur dan Paul pun kembali mengajarnya, dan scene pun berakhir. Kali ini cerita akan berjalan mengikuti sudut pandang James, yang merupakan seorang James adalah seorang homeless yang tinggal di sebuah tenda. Untuk mendapatkan uang, dia mencuri barang apapun yang bisa dia jual. James mencoba membobol sebuah gedung, namun keburu dipergoki oleh Paul yang merupakan seorang polisi. Adegan kejar-kejaran pun terjadi persis seperti di scene sebelumnya, namun dari sudut pandang James. Setelah dibebaskan, James masih mencari cara untuk mendapatkan uang. Akhirnya, dia menemukan rumah Alex untuk menjadi target pencuriannya. Alasan James mengincar rumah itu karena dari luar terlihat seperti rumah kosong. Listriknya padam dan semua jendelanya ditutupi oleh koran. James berhasil memasuki rumah melalui jendela yang ada di lantai 2. Setelah masuk, terlihat kalau rumah itu gelap dan terlihat seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. James kemudian mencoba mencari barang-barang berharga yang ada di rumah itu, dan tanpa sengaja menemukan kedua orang tua Alex yang sedang duduk terdiam tak bergerak. Walaupun awalnya merasa terkejut, merasa aksi pencuriannya ketahuan, tapi setelah mengetahui kedua orang itu hanya duduk diam tak bergerak, James pun melanjutkan kembali aksi pencuriannya. James merasa penasaran dengan sebuah pintu yang ternyata mengarahkannya ke basement. Di sana, dia terkejut mendapati anak-anak yang selama ini dikabarkan menghilang ada di sana. Kedua orang tua Alex tiba-tiba bergerak mengejar James. Beruntung, James berhasil kabur dari rumah. Ketika menjual barang-barang hasil curiannya, tanpa sengaja James membaca selebaran mengenai 17 anak yang menghilang dan mengenali anak-anak tersebut adalah anak-anak yang ditemuinya di basement rumah Alex barusan. James semakin tertarik setelah melihat jumlah hadiah yang ditawarkan. Dia pun langsung menelpon polisi dan menceritakan apa yang diketahuinya.
Polisi memaksanya untuk datang ke kantor polisi secara langsung untuk memvalidasi informasi tersebut dan memberikan hadiah uangnya. Dengan terpaksa, James pun pergi ke kantor polisi, walaupun sebelumnya sudah diperingatkan oleh Paul untuk menjauhinya. Dan benar saja, di saat James berjalan menuju kantor polisi, dia malah bertemu dengan Paul yang kemudian mengajarnya sampai ke hutan. Di sana, James sempat bertemu dengan penampakan yang menyeramkan, yang juga dilihat Justin dan Archer sebelumnya. Ketakutan, James berlari memasuki tenda tempat dia tinggal. Ketika ada seorang yang mencoba masuk, James langsung menyerangnya dengan menggunakan jarum suntik. Ternyata itu adalah Paul. Marah, Paul mencoba James, namun James berdalih semua itu tidak disengaja dan kemudian memberikan informasi mengenai keberadaan anak-anak yang menghilang. Itulah alasannya pergi ke kantor polisi. Walaupun awal sempat ragu, tapi pada akhirnya Paul memilih untuk mempercayainya. Mereka pun pergi ke rumah Alex. Paul memeriksa ke dalam rumah, sedangkan James ditinggalkan di mobil sendirian. Paul tidak kunjung keluar sampai malam hari. Tiba-tiba pintu rumah terbuka, dan Paul keluar kemudian menyeret James masuk ke dalam rumah. Dan scene pun berakhir. Help me! Someone please help me! Kali ini, cerita akan berjalan mengikuti sudut pandang Marcus, sang kepala sekolah. Scene menunjukkan Marcus yang sedang berbicara melalui telepon dengan Justin perihal keanehan yang ditemuinya di rumah Alex. Marcus tidak mempercayainya, tapi Justin tetap memaksa untuk menyelidikinya. Singkatnya, Marcus akhirnya memanggil orang tua Alex ke sekolah untuk berbicara secara langsung. Namun yang datang ternyata adalah Gladys, tantenya Alex atau kakak dari ibunya Alex. Dia beralasan kedua orang tua Alex tidak bisa datang dikarenakan sakit. Marcus sempat terkejut melihat penampilan Gladys yang sangat tidak biasa. Marcus tetap bersikeras untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua Alex secara langsung dan tidak keberatan untuk menemuinya langsung ke rumahnya. Kalau tidak, dia mengancam akan melaporkannya ke CPS. CPS sendiri singkatan dari Child Protective Service atau Layanan Perlindungan Anak di Amerika, yaitu lembaga pemerintah yang menyelidiki dugaan penganiayaan atau penelantaran anak-anak. Waktu pun berlalu. Marcus sedang bersantai di rumahnya karena hari ini merupakan hari libur. Tiba-tiba, Gladys datang ke rumahnya dan memaksa untuk masuk, dengan alasan meminta air minum karena dia sangat kelelahan dan kehausan karena setelah berjalan sangat jauh. Marcus keberatan, tetapi temannya, yang kita sebut saja si kumis, mempersilahkannya masuk. Setelah meminta air di dalam mangkuk, Gladys malah mengancam Marcus untuk tidak melapor ke CPS sambil mengeluarkan sebuah benda seperti sebuah batang pohon yang dililit pita. Marcus mengenali pita tersebut adalah miliknya. Rupanya, Gladys mengambil pita tersebut ketika bertemu dengan Marcus di sekolah sebelumnya. Setelah melukai tangannya dan membasahi ranting tersebut dengan darahnya, Gladys meminta kain lap kepada si kumis untuk membersihkan lukanya. Bukannya mengambil kain lap tersebut, Gladys malah menggunting rambut si kumis kemudian melilitkannya ke ranting. Setelah itu, Gladys mengeluarkan bel dari tasnya. Dan ketika bel tersebut dibunyikan, seketika Marcus pun terdiam. Gladys mulai melilitkan rambut si kumis ke ranting, kemudian mematahkannya. Seketika Marcus mulai menyerang si kumis dan membunuhnya dengan sangat-sangat brutal. Gladys mencelupkan ranting ke dalam air, dan seketika Marcus pun berhenti. Jadi, cara kerja dari guna-guna ini adalah dengan melilitkan barang milik target ke ranting, kemudian membasahinya dengan darah tuannya, maka si target akan langsung tunduk. Jika melilitkan rambut milik orang lain ke ranting, maka si target akan menyerang si pemilik rambut tersebut hingga tewas. Di sini terungkap bahwa Gladys adalah seorang dukun yang bisa menyantet atau mengguna-guna orang lain. Gladys kemudian membuang rambut si kumis dan menggantinya dengan rambut Justin. Di sini terungkap alasan rambut Justin digunting oleh ibu-ibu misterius adalah untuk ini. Ranting kemudian dipatahkan lagi dan Marcus tiba-tiba berlari keluar rumah mencari Justin, sampai akhirnya bertemu di pom bensin seperti di scene sebelumnya. Marcus terus mengejar Justin sampai memasuki minimarket. Archer mencoba membantu tapi malah berakhir terluka. Justin berhasil memasuki mobil dan kabur. Marcus tetap mengejar sampai akhirnya tertabrak mobil dan tewas seketika. Arthur pergi ke rumah sakit untuk membalut tangannya yang terluka ketika menyelamatkan Justin. Rupanya, di sana Justin sudah menunggu untuk mengucapkan terima kasih. Mereka pun sempat berbincang dan Arthur menyadari kalau cara berlari Marcus mirip dengan cara berlari anak-anak yang menghilang. Mereka seolah-olah dijadikan weapon atau senjata yang menargetkan sesuatu.
Ya, inilah alasan kenapa film ini berjudul Weapon alias senjata. Arthur juga menunjukkan peta yang telah dia tandai sebelumnya mengenai arah lari anak-anak yang menghilang dan menunjukkan area tempat kedua garis tersebut bertemu. Justin menyadari area tersebut adalah rumah Alex. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera bergegas ke sana dan scene pun berakhir. Kali ini cerita akan berjalan mengikuti sudut pandang Alex, satu-satunya anak yang tidak ikut menghilang di kelasnya. Ketahui, Alex adalah anak yang pendiam dan sering dibully oleh teman-teman sekelasnya, terutama Matthew yang merupakan anak dari Archer. Alex memiliki keluarga yang harmonis. Kedua orang tuanya mendidik Alex dengan sangat baik. Semua berjalan normal sampai akhirnya Gladys datang. Sedikit flashback biar nggak lupa, Gladys adalah tantenya Alex atau kakak dari ibunya Alex. Dia terpaksa tinggal di rumah Alex karena sakit parah dan tidak punya tempat tinggal. Seperti kata pepatah, air susu dibahas dengan air tuba. Gladys pun demikian. Bukannya berterima kasih karena telah ditolong dan diberi tempat tinggal, dia malah ingin mengusir rumah itu dan mengguna-gunai kedua orang tua dari Alex. Tidak seperti biasanya, hari itu ayah Alex tidak menjemputnya di sekolah. Akhirnya Alex berjalan pulang menuju rumahnya. Sampainya di rumah, Alex mendapati kedua orang tuanya hanya terduduk diam seperti patung. Gladys menghampirinya dan menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Merasa ada yang aneh, Alex kemudian menyiramkan air ke wajah ayahnya, berharap dia kembali sadar, namun tidak membuahkan hasil. Gladys malah balik memarahi Alex dan menghukumnya untuk segera pergi menuju kamar. Keesokan paginya, Gladys menyuruh Alex untuk berbincang di meja makan. Yang terjadi, Alex malah diancam untuk tidak memberitahukan kalau Gladys ada di sini atau menceritakan apapun yang terjadi di rumah ini. Jika dilanggar, maka Gladys tidak segan-segan untuk menyiksa orang tuanya sampai mati. Dan hari-hari berat Alex di bawah bayang-bayang Gladys pun dimulai. Alex yang sebelumnya diantar jemput ayahnya ke sekolah, sekarang harus menggunakan bus. Sepulang sekolah, Alex harus berbelanja dan menyuapi kedua orang tuanya. Dan dia terus melakukannya setiap hari. Suatu malam, Alex mendapati Gladys tengah kesakitan karena penyakitnya. Alex mencoba membantu dan menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit. Namun Gladys menolaknya dengan alasan rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya. Gladys tiba-tiba mendapat ide untuk memanfaatkan Alex dengan menyuruhnya membawakan benda pribadi milik teman sekelasnya. Gladys berkata kalau itu akan menyembuhkannya. Gladys pun berjanji jika dia sembuh, dia akan meninggalkan rumah itu. Besoknya ketika di sekolah, Alex diam-diam masuk ke kelas saat teman-teman dan gurunya berada di luar untuk pelajaran olahraga. Alex mengambil seluruh kertas nama teman-temannya. Justin tiba-tiba datang ke kelas dan hampir memergoki Alex. Beruntung, Justin tidak melihat ketika Alex mengambil dan memasukkan kertas nama teman-temannya ke dalam tas. Alex beralasan dia melupakan sesuatu di kelas dan hendak mengambilnya. Ketika Alex hendak pergi, Justin mencegahnya dan menanyakan kabarnya. Justin notice ada yang aneh dengan Alex belakangan ini. Dia menjadi lebih pendiam daripada biasanya. Justin menawarkan diri jika Alex butuh sesuatu atau seseorang untuk diajak ngobrol. Dia siap membantu. Namun, Alex menolaknya dan memilih untuk pergi. Sampainya di rumah, Alex langsung menyerahkan seluruh kertas nama-nama teman-temannya tadi kepada Gladys. Di jam 2.15 malam, Alex terbangun dan mendapati Gladys sedang melakukan ritual. Setelah ritual selesai, Gladys mengeluarkan lonceng kecil dan membunyikannya. Seketika membuat teman-teman Alex terbangun dan berlari ke arah rumahnya. Ya, di sini akhirnya terungkap bagaimana kejadian sebenarnya di malam anak-anak itu menghilang. Setelah semua anak masuk ke dalam rumah, Gladys mengurung mereka di dalam basement. Keesokan harinya, Alex bersekolah seperti biasanya, namun tidak dengan teman-teman lainnya. Mereka semua dinyatakan menghilang, dan investigasi kepolisian pun dimulai, sama seperti scene di awal film, namun dari sudut pandang Alex. Ayah Alex sempat dihadirkan ketika proses interogasi Alex dilakukan. Gladys beralasan ayah Alex sedang terkena stroke yang membuatnya diam terus sepanjang interogasi. Polisi pun sempat menginvestigasi rumah Alex, namun Gladys sudah mempersiapkan semuanya. Dia menyuruh Alex untuk membersihkan rumah dan memindahkan anak-anak ke tempat lain. Pekerjaan Alex semakin bertambah karena selain harus menyuapi orang tuanya, dia juga harus menyuapi teman-teman sekelasnya. Suatu hari, Alex pulang ke rumah
dan mendapati Paul dan James sudah berada di bawah pengaruh Gladys. Dirasa rumah ini sudah tidak aman, Gladys berencana untuk pergi besok pagi bersama Alex. Sebelum meninggalkan Alex, Gladys berkata untuk tidak melewati garis garam yang sudah dia buat. Di luar terlihat Justin dan Archer sedang mengamati rumah Alex, merasa heran karena ada mobil polisi di depan rumahnya. Tidak lama, Paul keluar dan memberi gestur untuk masuk ke dalam rumah. Justin mengenalnya dan mereka pun masuk. Di sisi lain, Alex terlihat sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Justin dan Arthur masuk ke dalam rumah, namun mereka tidak sadar ada garis garam di lantai. Begitu melewatinya, mereka pun diserang oleh Paul dan James. Justin diserang oleh Paul di area dapur. Karena perbedaan kekuatan, Justin pun terpojok. Dengan memanfaatkan benda di sekitarnya, Justin mengambil penyurut kulit buah dan menyurutkannya ke wajah Paul. Namun, Paul seolah tidak merasakan sakit dan terus menyerang Justin. Tidak punya pilihan lain, Justin akhirnya mengambil pistol milik Paul dan menembakkannya ke leher Paul. Namun sama sekali tidak berpengaruh. Akhirnya Justin menembak kepala Paul dan baru akhirnya dia mati tersungkur. Jadi, si guna-gunanya ini baru bisa lepas kalau orang yang dibunuh dengan diserang di bagian kepalanya. Sementara itu, Arthur diserang oleh James. Namun karena Arthur lebih kuat, dia bisa mengungguli pertarungan. Mereka pun bertarung sampai ke area basement. Di sana dia melihat anak-anak yang selama ini menghilang. Justin membantu Arthur dengan menembak kepala James. Arthur berusaha mencari anaknya di basement, sedangkan Justin kembali ke dapur untuk melihat mayat Paul. Di lantai atas, Alex bersiap untuk melewati garis. Dia paham setelah melewati garis tersebut, maka kedua orang tuanya akan mengejarnya. Begitu melewati garis, benar saja kedua orang tuanya langsung mengejar Alex. Alex pun langsung berlari dan menutup pintu kamar. Dengan cerdik, Alex berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain untuk menghindari pengejaran. Sampai akhirnya dia masuk ke kamar Gladys. Di sisi lain, Arthur masih mencari anaknya di basement. Namun, tiba-tiba dia disergap oleh Gladys. Arthur pun terkena guna-guna dan akhirnya menyerang Justin. Kembali ke Alex, mengetahui Gladys tidak ada di kamarnya, Alex mengambil ranting guna-guna dan wig milik Gladys, kemudian kabur ke arah kamar mandi. Di sana, Alex membasahi ranting dengan tangannya, melilitkan rambut Gladys, dan mematahkan rantingnya. Seketika anak-anak pun mengejar Gladys. Mengetahui itu, Gladys langsung berlari keluar rumah, melewati satu rumah ke rumah lain. Jujur ketika melihat adegan ini, bukannya serem tapi justru malah terlihat lucu. Ada seorang nenek-nenek dikejar oleh 17 anak SD. Jadi kayak lagi main kejar-kejaran gitu gak sih? Namun adegan lucu tadi seketika berubah menjadi menyeramkan. Setelah Gladys tertangkap oleh anak-anak, kemudian dibunuh dengan cara yang sangat-sangat brutal. Setelah Gladys tewas, kedua orang tua Alex berhenti mengejarnya, dan Arthur pun kembali tersadar. Arthur kemudian mencari anaknya dan menemukannya bersama anak lain yang sedang berdiri mematung mengelilingi mayat Gladys. Arthur pun sangat lega dan membawa anaknya pulang. Sedangkan Justin menemukan Alex sedang memeluk kedua orang tuanya. Di bagian akhir diceritakan kedua orang tua Alex masih diberi makan sup di suatu tempat, tapi bukan oleh Alex. Alex pindah ke kota lain dan diasuh oleh bibinya yang baik. Anak-anak sudah mulai bisa berbicara, menandakan pengaruh guna-guna masih belum sepenuhnya hilang dari mereka. Dan film pun berakhir.